Kelvin Verdong dalam sebuah wawancara kemarin ya, diwawancarai oleh Forza Net ya, dia mengatakan bahwa ada banyak negara bagus di dalam ronde ketiga. Jepang adalah tim bagus, tapi jika kami ingin melaju lebih jauh menjelang Piala Dunia 2026, kami butuh sedikit keberuntungan tentang lawan yang akan dihadapi. Saya sangat optimis ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan kami akan memenangkannya. Ini adalah pertandingan yang sangat menyenangkan untuk dimainkan dan Anda bisa melihat tempat-tempat yang belum pernah Anda kunjungi. Saya pikir pertandingan pertama adalah melawan Arab Saudi. Setelah itu kami akan melawan Australia di kandang. Jadi akan ada beberapa pertandingan yang sangat seru untuk menjadi tantangan dan juga penerbangan yang sangat bagus, ucap Kelvin Verdong. Nah, di sini saya melihat ya teman-teman bahwa sebenarnya ada poin yang sangat bagus. Dapat kita petik benang merahnya untuk para pemain timnas Indonesia khususnya. Karena memang kalau dilihat ini lagi-lagi masalah mental. Para pemain timnas Indonesia saat ini ya dibanding ya, kita bukan berarti membandingkan ya dari beberapa era sebelumnya, tetapi perkembangan timnas Indonesia saat ini itu sangat jauh sekali ya, levelnya itu semakin tinggi. Dari statement saja kalau dilihat ya memang ya untuk September itu masih jauh, tetapi para pemain terkhusus pemain keturunan ini sangat antusias sekali. Bahkan ketika diwawancarai oleh media Belanda pun, dia pun sangat optimis mengatakan bahwa Indonesia bukan tim lemah. Indonesia akan mampu mengalahkan Australia, Arab Saudi. Itu adalah optimisme dan lagi-lagi ini masalah mental. Ya, mengapa ini sangat diperlukan bagi pemain sepak bola? Karena saat di saat ini ya timnas Indonesia banyak sekali dibebani lah oleh beberapa tuntutan ya mungkin netizen kemudian juga target ya tetapi kalau dilihat dari statement seperti ini mengajarkan bahwa para pemain timnas ini siap tempur dan ini juga bisa menjadi acuan motivasi bagi para pemain lokal agar bisa ya mentalnya ini seperti para pemain keturunan. Dan menurut saya di tubuh timnas Indonesia saat ini ya baik itu pemain lokal maupun pemain keturunan itu semuanya sama. Dalam hal ini berbicara mengenai optimisme, mereka semua sudah siap tempur ya saat melawan Australia ataupun Arab Saudi ya, maupun Jepang nanti. Oke, ini poin yang sangat bagus. Kemudian ya, kalau dilihat Kelvin Verdong ini ya, ketika didatangkan dari ini teman-teman ya, Nijmegen ya di klub sebelumnya Fluminense ya di klub Portugal, dia pun juga sudah memiliki banyak sekali pertandingan internasional ya bersama timnas Belanda U23 ya dan juga U21. Bahkan dirinya pun juga mengatakan bahwa optimisme dirinya untuk tembus ya di Piala Dunia bersama Indonesia itu sangat diutarakan dan itu adalah alasan mengapa dia mau bergabung bersama timnas Indonesia karena dia ingin membantu timnas Indonesia lolos di Piala Dunia 2026. Walaupun ya teman-teman, kalau kita lihat ya statement dari Bapak Erick Thohir dan juga target dari Sinteyong ya, itu tidak ada sama sekali ya menargetkan ya untuk lolos Piala Dunia 2026. Ya, itu sama sekali tidak ada. Tetapi ya, semua pihak PSSI dan juga pelatih sedang bekerja keras ya, berupaya agar timnas itu mampu lolos. Nah, ini pun yang sangat bagus ya. Kesadaran dari pemain dan juga pelatih ini sedang diupayakan. Dan bisa saja ya, kalau mentalnya semua para pemain seperti Verdong ya, menurut saya timnas bukan lagi negara yang hanya mimpi saja untuk melaju di Piala Dunia, tetapi memang sudah menjadi kenyataan. Nah, kita kalau melihat ya dari statement Verdong ini, kita teringat dari beberapa pemain yang sudah terlebih dahulu lah, yang sudah terlebih dahulu bergabung. Ya, kalian sudah tahu nama-nama seperti Tom Haye, kemudian ada Orot Mangon, ya, kemudian ada Jay Ijas, ya. Semua pemain-pemain tersebut ya memiliki market value yang sangat tinggi. Ya, ditambah lagi mereka ini ya sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di Eropa. Ya, semuanya kompak ya menyuarakan bahwa Indonesia ini negara yang memang sangat ditakuti di level Asia. Dalam hal ini bagaimana kiprah
timnas U23 ya, kemudian timnas senior itu sudah mulai bagus. Dan untuk ronde ketiga ini adalah momen ya, momen yang tidak akan datang 2 sampai 3 tahun ke depan, tetapi akan datang di 4 tahun ke depan. Jadi ini tidak akan disia-siakan lagi untuk 2026 ini ya. 2026 ini tidak akan disia-siakan lagi. Jadi menurut saya ronde ketiga ini penting ataukah tidak untuk kelolosan timnas Indonesia? Ya menurut saya sangat penting sekali ya. Karena ini akan sangat luar biasa jika memang timnas Indonesia mampu berkiprah lebih baik. Nah, kemudian kalau dilihat dari beberapa statistik timnas Indonesia ya, memang di pertandingan sebelumnya saat melawan Filipina, kemudian Vietnam, dan juga beberapa negara lain ya, Indonesia sudah memiliki traffic yang sangat bagus. Ya, kemudian dari beberapa laga sebelumnya ya, terkhusus di kandang, ini ada hal yang unik menurut saya. Bagaimana Indonesia belum pernah kalah ya di kandang ketika ditukangi oleh Sinteyong selama 2022 ya. Kemudian juga naik bagus di 2023 dan juga kemarin ya, walaupun kita harus kalah saat melawan Irak ya. Ini menurut saya tidak masalah karena memang ini sebagai pergantian level ya dari pemain-pemain yang sebelumnya seperti Mark Klok tidak ada, kemudian juga beberapa pemain lain tidak dipanggil ya. Ini menurut saya pergantian transisi pemain dan ini tidak masalah ya. Yang jelas kita sangat bersyukur ya di sini Verndong sudah mengatakan ya dengan mentalnya ya dengan lugasnya dia mengatakan bahwa tidak takut dengan Australia, kemudian Jepang dan juga Arab Saudi. Ya, ini akan membuat para pemain lain ini harusnya terpengaruh dengan statement dari Verndong ini. Dan kita hanya tinggal menunggu sebenarnya teman-teman apa yang bisa dibuat oleh para pemain lain ya. Sebenarnya ini bukan masalah keluar-keluar atau bicara statement saja ya, tetapi ini lagi-lagi masalah mental dan mental itu ya itu sudah diajarkan oleh para pemain keturunan. Bahkan yang menjadi progres bagus ya. Ini dikatakan Verndong juga ya di statement lanjutan dia mengatakan bahwa sebenarnya di situasi internal timnas Indonesia itu berada dalam lingkungan baik kondusif ya semuanya bisa berinteraksi ya menggunakan bahasa internasional dan juga mampu beradaptasi dengan cepat apa yang sudah dilakukan dan juga strategi pelatih itu diterapkan dengan baik. Nah, ini menjadi modal bagus untuk persiapan di ronde ketiga. Dan kalau ditanya, Bang, bagaimana? Apakah ronde ketiga ini kalau PSSI tidak menargetkan Piala Dunia, kemudian juga Sintayong hanya menargetkan peringkat 3 dan juga 4, apakah penting sekali? Jawabannya jelas penting ya, karena memang kita ya target utama ya sebuah turnamen itu jelas bagaimana mengikuti turnamen tertinggi yang levelnya itu tertinggi. Kalau dibandingkan antara Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia itu penting mana jelas kualifikasi Piala Dunia ya. Karena ini levelnya jelas lebih tinggi. Dan jika timnas Indonesia mampu lolos, jelas ini akan mengulang sejarah bagaimana timnas ya Hindia Belanda itu pernah masuk Piala Dunia. Itu paling pentingnya dan kita sedang berproses saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar terbaru dari Verndong ini? Apakah kalian yakin kalian nanti bisa ya untuk melihat bagaimana progres Kevin Verndong? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.